Alhamdulillah, alhamdulillah bi'ni'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul bariyat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma fassalli wa sallim wa majid wa karim wa tahannan wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Acep Al-Azhari selaku Direktur Utama Agama Leader School. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Abdul Somad Dan selaku Direktur Eksekutif Agama Leader School. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Nur Hamim MA selaku Direktur Pendidikan Yayasan Agama Leader School. Yang sama-sama kita muliakan seluruh kepala sekolah dari masing-masing unit yang ada di Yayasan Agama Leader School beserta jajaran manajemen. Yang sama-sama kita muliakan jajaran staf pengajar maupun karyawan yang ada di lingkungan Agama Leader School dan juga siswa-siswi tingkat akhir baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama yaitu nikmat iman serta nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat dipertemukan kembali pada pagi hari ini dalam rangka Istighosah Kubro dengan tema zikir dan doa menyempurnakan cita-cita. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini, segala hajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman mahiriyah seperti sekarang ini. Baik. Allah, mudah-mudahan beliau akan mendapatkan tausiah sekaligus pesan kepada adik-adik semua. Mudah-mudahan bisa dicerna, dijadikan sebagai pegangan untuk menapaki kehidupan harapan kita semua. Amin. Para asatidz khusus Ustaz Agus Mulyadi, Ustaz Abdul Alim, para ustazah yang saya sebut sebagai satu, insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru direksi dan karyawan GDS, insyaallah Allah berkahi semua kita semua. Amin. Terutama anak-anakku sekalian kelas 7, kelas 6 SD, kelas 9 dan kelas 12, baik SMA maupun SMK, SMP dan sebagainya. Insyaallah semuanya menjadi anak-anak yang soleh, anak yang sukses menjadi akhiratnya, dan anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, bermanfaat untuk nusa dan bangsa, juga agama kita semuanya. Amin. Mari kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikirimkan kepada para orang-orang yang dahulu kita, khusus kepada almarhum hari dahulu kita Asis Hazil Madrasah pendiri ya sekolah ini. Mudah-mudahan Allah
segala dosa-dosanya. Allah berkahi beliau di alam barzahnya. لحضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وقرابته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وخالنا وخالاتنا ونخص خصوصا إلى روح عبدك الفقير وإلى روح جمعية ثم إلى روح sebutkan orang tuanya. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أستغفر الله أستغفر الله العظيم. يا رحمن أستغفر الله يا رحمن أستغفر يا رحمن أستغفر الله إن أستغفر الله العظيم. يا الله أستغفر يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله العظيم. أستغفر العظيم. يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله يا الله أستغفر الله العظيم. أستغفر يا رحيم أستغفر الله يا رحيم أستغفر يا رحيم أستغفر الله أستغفر يا رحيم الله يا رحيم أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. يا الله أستغفر الله العظيم. يا الله أستغفر الله العظيم. يا الله أستغفر. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Khairul Awan. Alhamdulillah hari ini beliau sudah ada di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah di tengah acara ini beliau akan membimbing kita untuk berzikir. Juga yang saya banggakan Dewan Direksi JDS, juga yang saya banggakan para kepala sekolah
beserta seluruh Bapak Ibu, staf pengajian dan karyawan, dan para peserta ujian nasional yang Bapak banggakan. Allah telah memperjalankan kami para guru untuk mengantarkan kalian kepada sebuah proses perjalanan karir. Demikian pula Allah memperjalankan kalian untuk sampai kepada cita-cita yang menjadi impian kalian semua. Kalau saya berdiri setiap akhir tahun di tengah-tengah seperti ini, tidak ada rasa khawatir sedikit pun dalam diri saya, tetapi yang ada rasa syukur, rasa bangga, karena sebentar lagi kita akan sama-sama sampai kepada satu titik, sebuah tujuan yang selama ini kita jalani bersama. Yang di SD 6 tahun, ya, sebentar lagi Anda selesai. Yang di SMP selama 3 tahun, sebentar lagi Anda selesai di tingkat SMP-nya. Demikian pula yang SMA, SMK, sebentar lagi Anda menyelesaikan sebuah perjalanan karir di level yang hari ini Anda duduki. Bapak Ibu Dewan Direksi dan anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, sukses itu milik kita, sukses itu hak kita. Bapak Ibu punya hak untuk sukses, orang tua kalian punya hak untuk sukses, termasuk kalian. Kalian sangat-sangat punya kewenangan untuk meraih sukses. Jadi sukses itu milik individu yang dijamin, bahkan digaransi oleh Allah. Adik-adik yang berbahagia, ada satu kalimat yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sukses rumusnya ada 2, yaitu iman dan strategi. Hari ini kalian dalam bersimpuh, punya wudu, tadi duha, sebelumnya sudah subuh, itu sesungguhnya bagian dari proses menguatkan iman. Saya meyakini iman sudah ada dalam diri kalian. Itu satu modal yang luar biasa. Tinggal satu lagi. Sukses adalah iman plus strategi. Apa strateginya? Strateginya sudah kalian jabarkan. Ya, untuk sampai lulus SD 6 tahun belajar, itu strategi. SMP, SMK 3 tahun belajar, itu adalah sebuah strategi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Kana ahsanan nasi khalqan wa khuluqan
ودعاهم إلى مكارم الحق طرقا كان شيمته الغفران ينصه للإنسان ويفسه في الإحسان وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه وإذا تكلم فكأنما الناس يدنون من كلامه أهل ثمر وإذا تحدث فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Direktur Utama Gama The Leadership School Dr. Andes Haji Acep Al-Azhari MBA. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Direktur Eksekutif Gama The Leadership School Dr. Andes Haji Abdul Somad MPD. The Leadership School ada leadership. Yang sama-sama kita muliakan Direktur Pendidikan GDS Ustadz Dr. Haji Nur Hamid MA. Kemudian jajaran kepala sekolah di lingkungan Gama The Leader School serta karyawan yang hadir di sini dan adik-adik sekalian, siswa-siswi GDS yang insya Allah sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. Kita doakan semoga guru-guru kita yang hadir di sini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan badan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan kita semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Mungkin nanti kita terakhir muhasabah plus kita doa istighosah. Sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit tausiah. Yang pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan inayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita, orang yang paling cinta kepada kita melebihi cinta ibu bapak kita kepada kita. Beliau adalah rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak, mohon maaf ini saya bicara di hadapan para sesepuh ini, para dokter, para tenaga pendidikan. Kalau misalkan ada yang salah mohon dikoreksi. Mari kita mengawali muhasabah pada pagi hari ini. Kita benar-benar tunduk hati kita khusyukkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa kita mencapainya, menghitungnya. Dulu saya mau cerita, ada seorang hamba Allah pada zaman Bani Israel itu beribadah di tengah laut, di tengah pulau kurang lebih 300 tahun. Jadi orang dulu itu subhanallah Allah kasih umur panjang-panjang. Tapi umat Nabi Muhammad jarang yang umur panjang, paling 100 tahun. Nggak ada yang lebih dari 100 tahun, jarang. Tapi umat terdahulu Allah kasih umur begitu panjang, sampai ada dari mereka yang beribadah kepada Allah 300 tahun di tengah-tengah pulau.
Dia meninggal dunia, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada orang tersebut, kira-kira apa yang akan saya perbuat kepadamu? Kata orang tersebut dengan sombongnya dia bilang, saya sudah beribadah 300 tahun ya Allah, pastinya engkau dengan amalmu tersebut engkau akan masukkan aku ke dalam surga. Allah mengatakan tidak, engkau akan masuk ke dalam neraka. Bingung orang tersebut. Kenapa ya Allah? Karena engkau menyangka bahwa amalmu itu, ibadahmu itu yang buat engkau masuk surga. Yang buat masuk surga adalah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu beribadah 300 tahun itu cuma bisa membayar, istilahnya membayar nikmat mata yang aku berikan kepadamu. Saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bisa dan tidak akan pernah, mustahil kita akan membalas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita cuma bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat juga ada salah seorang nabi dari 25, yaitu Nabi Isa alaihissalam al-Masih. Suatu saat beliau itu berjalan dan ketemu dengan orang yang kena wabah. Nah, ini wabah nih. Dulu dikatakan nama Pak Dokter, sekarang lagi muncul yang namanya wabah corona. Zaman dulu itu kalau dalam kitab Al-Isya'ah fi As-Sa'ah karya Imam Al-Barzanji itu disebutkan. Jadi beberapa abad yang lalu itu banyak terjadi wabah-wabah. Bahkan ribuan manusia itu meninggal karena wabah tersebut. Yang ada di Syam, yang ada di Irak. Sampai pada tahun 1900 Hijriah kurang lebih, itu ada satu wabah yang mengguncang dunia. Sampai setengah manusia itu meninggal dunia. Itu tercatat di dalam kitab Al-Isya'ah fi Asyrafis Sa'ah. Nah sekarang kita subhanallah, begitu Allah Subhanahu wa taala menguji kita umat manusia, bagaimana Allah turunkan salah satu virus yang gak kelihatan dengan mata, tapi dirasakan dan diidap oleh banyak orang sekarang di dunia ini. Kalau saya ambil kesimpulan seperti ini, ambil pelajaran seperti ini, selain Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang sebagian mengatakan virus tersebut adalah teguran bagi Allah untuk bangsa Cina yang beberapa bulan sebelumnya itu menganiaya muslim-muslim yang ada di Uighur. Sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan yang namanya virus corona tersebut. Sebagai orang mengatakan, tapi ternyata bukan orang Cina doang yang kena. Orang Itali kena, sekarang Liga Itali udah nggak ada kan? Bener nggak? Nah, Liga Champions ada nggak? Ditutup semuanya udah. Tapi yang penting daripada itu adalah bahwa kekuatan sebesar apapun, Cina dengan kekuatan ekonominya, dengan kekuatan politiknya, dengan kekuatan aspek-aspek yang lainnya, begitu Allah turunkan virus tersebut, mereka tidak bisa apa-apa. Artinya apa? Sekuat apapun manusia, sekuat apapun suatu negara, tidak ada yang kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan tunduk dan patuh terhadap qudrat dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya seperti itu. Nah, tadi kembali Nabi Isa berjalan suatu saat dan ketemu dengan orang yang kena wabah. Wabahnya ini penyakitnya aneh. Dia itu punya penyakit, mukanya itu rusak, tangannya buntung, kakinya buntung, kemudian badannya semuanya kena jejang, namanya baros. Itu badannya itu udah mulai hancur. Tetapi yang aneh ketika Nabi Isa bertemu dengan orang tersebut mengatakan begini, Alhamdulillahilladzi afani mimma ubtuliya bihi katsiran minan nas. Orang tersebut mengatakan, saya bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghindarkan dari saya apa-apa yang banyak manusia itu kena. Dan dia mengatakan, alhamdulillah ala hadhihi ni'matil kabirah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini. Nabi Isa bingung, orang lagi dalam keadaan kayak gini masih ngomong alhamdulillah istilahnya. Masih ngomong alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat besar ini,
yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Akhirnya Nabi Isa penasaran, datang itu orang, mas, tadi saya dengar engkau tuh ngomong kayak begini. Kenapa? Padahal engkau dalam keadaan seperti itu. Apa kata orang tersebut? Wahai Nabiullah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyisakan lisan bagiku? Dengan lisan itu aku berzikir kepada Allah dan menyisakan hatiku, dan dengan hati ini aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, orang tersebut yang udah dalam keadaan seperti itu masih mengucapkan alhamdulillah. Apalagi kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita segala macam kenikmatan kepada kita, nikmat jasmani rohani, nikmat alhamdulillah kita punya duit, punya dana untuk belajar di sini, punya ini dan punya itu. Tentunya syukurnya mesti lebih banyak. Orang tersebut aja kayak begitu masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya itu orang diambil tangannya oleh Nabi Isa, kemudian didoakan dan semuanya sembuh orang tersebut. Itu mujizat. Jadi lagi itu selagi itu mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Kemudian orang tersebut lebih ganteng daripada sebelum dia itu sakit tersebut. Nah, artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Intinya kalau kita punya nikmat kita bersyukur, insya Allah tambahkan. Tapi kalau misalkan tidak mau bersyukur, nanti takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada kita. Kalian yang umpama hari ini dapat jajan orang tua 20.000, bersyukur, insya Allah besok ditambahin. Benar apa enggak? Ditambahin apa enggak? Insya Allah. Kalau sekarang kita alhamdulillah punya ini dan itu, kita bersyukur kepada Allah, insya Allah akan tambahkan. Di bapak-bapak insya Allah saya yakin semua istrinya satu semuanya nih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tambah. Enggak, ini mama nih. Yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalian sebagai siswa di SMK ini, kalian harus tahu yang namanya zaman kalian. I'rifu zamanakum. Kalian harus paham dan tahu zaman kalian itu seperti apa. Zamanukum laisa ka zamani, zamani laisa ka zamanikum. Zaman saya dulu, zaman kami, mungkin bapak-bapak semua di sini ketika masa kecil tidak seperti zaman kalian yang sekarang kalian seperti ini. Dulu zaman saya kagak pernah tiktokan ketika SD. Emang nggak ada ya, belum ada ya. Zaman sekarang anak SD, subhanallah, udah tiktokan, udah punya Instagram segala macam, gaulnya udah kemana-mana. Padahal dulu kalau misalkan saya nih, ketika saya SD, apalagi ketika TK, ya gaulnya kemana-mana situ aja. Tapi anak zaman sekarang, anak SD itu gaulnya kemana-mana. Temennya itu ada di Prancis kali sono, ada di mana, subhanallah. Kalian harus tahu zaman kalian seperti apa dan tantangan seperti apa yang akan kalian temukan nanti di masa yang akan datang. Makanya alhamdulillah kalian sekolah di SMK ini dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang kalian pelajari, kalian tekuni, insya Allah nanti dengan niat kalian akan memberikan manfaat kepada banyak orang. Makanya kalau ada orang yang mempelajari ilmu pertanian, Pak, ilmu biologi, ilmu katakan ilmu umum, itu jangan berkecil hati. Dengan ilmu tersebut kalian telah menunaikan yang namanya fardu kifayah. Sekarang banyak orang, mohon maaf, yang ahli dalam bidang tersebut tapi yang memang istilahnya bukan orang kita. Nah, bagaimana kalian nanti tekun di dalam ilmu tersebut sehingga nanti di masa yang akan datang kalian akan memberikan manfaat kepada manusia. Dalam hadis dikatakan seperti ini, idza qamatil qiyamah wa kanat fi yadi ahadikumul fusailah falyazra'ha. Kalau besok itu ada berita umpama, seandainya besok terjadi kiamat, maka apabila di tangan kalian ada benih kacang, tanam kacang tersebut. Walaupun tahu kalau besok hari kiamat. Apa maksudnya? Sangat pentingnya yang namanya ilmu tersebut.
ilmu-ilmu pertanian, perikanan, kelautan dan sebagainya, ilmu-ilmu yang tujuannya adalah khidmah kepada umat manusia. Itu kalian harus tahu. Dan kalian harus tahu bahwa ilmu yang kalian pelajari salah satu daripada bentuk ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalian lihat zaman sekarang. Kalau saya ceritakan mungkin panjang, tapi kalian harus tahu. Ini virus corona datang, tandanya apa saya nggak tahu. Apa kaitannya dengan fikih tahawulat atau fikih akhir zaman? Karena umat manusia itu pada akhir zaman akan, kata Nabi, umatku nanti akan mengalami balaan syadidan, ujian yang sangat berat. Bahkan pada satu saat nanti orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang menghindari itu semuanya. Dia uzlah, dia masuk ke dalam kamarnya, ke dalam tidur, ke dalam rumahnya, tidak keluar karena saking banyak bala yang tersebar di mana-mana. Karena saking banyak fitnah yang tersebar di mana-mana, sampai ada di antara mereka yang datang di kuburan, dia mengatakan ya laitani kuntu makanahu. Seandainya saya berada di dalam kuburan tersebut. Saking hebatnya bala tersebut, saking hebatnya fitnah yang terjadi tersebut, sampai dia mengingat kalau dia tuh mati karena pusing melihat fitnah yang terjadi di mana-mana. Makanya kalian itu tantangan besar. Wabil khusus fitnah di dalam agama. Fitnah di dalam agama. Mudah-mudahan kalian di sini dibekali ilmu agama yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa yang akan datang. Kalau cuma sekedar ekonomi bisa. Kalau sekedar tantangan ini dan itu, tapi kalau misalkan fitnah dalam agama, ini subhanallah. Dalam hadis dikatakan saking hebatnya fitnah tersebut, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang yang paginya masih beriman kepada Allah, sorenya sudah kafir. Ada orang yang sorenya masih beriman kepada Allah, paginya sudah kafir. Karena saking besarnya fitnah. Maka dari itu kalian, agama penting. Dimanapun kalian beragama, jangan yang namanya lupa dengan majlis taklim. Kalian hadir ke dalam majlis taklim, karena agama itu yang penting. Apa yang kita bawa nanti, apalagi umur kita nggak ada yang tahu. Tadi dikatakan sama Ustadz bahwa sekarang baik yang namanya mautul fuj'ah, orang mati dadakan. Lagi jalan atau mati, lagi makan keselak mati. Ada orang lagi naik motor, kita nggak tahu, kita pengen menuju kemana, tahu-tahu di tengah-tengah jalan kecelakaan, mati, meninggal dunia, fuj'atan, secara tiba-tiba. Bahkan kalau kalian lihat di YouTube itu, kalian di situ lihat mautul fuj'ah bahasa Arabnya atau mati dadakan, coba lihat di situ. Ada orang lagi nyanyi dangdut, tahu-tahu mati. Ada kayak gitu. Ada orang pegulat lagi habis banting lawannya, mestinya lawannya mati. Dia begini, tahu-tahu mati. Itu di atas dia mati dalam keadaan posisi dia lagi kuat-kuatnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kirimkan malaikat Israel, apa daya dan upaya meninggal dunia. Kami kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Tapi yang jelas apa yang kita persiapkan untuk nanti menghadapi kematian. Setiap dari kita nggak pernah milih dari rahim mana kita lahir, dari bapak pulankah atau dari ibu pulankah, kita nggak ada yang tahu. Dari keluarga mana, dari negara mana, daerah mana, nggak ada yang tahu. Tapi semua dari kita bisa memilih bagaimana nanti kita menghadapi kematian. Husnul khotimah atau su'ul khotimah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya di sini husnul khotimah. Makanya sering-sering juga kita ingat kematian. Kalau kita lagi lalai dalam kehidupan dunia, ingat yang namanya kematian. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai penasehat yang paling dahsyat untuk kita. Kalau sekarang kita datangin orang meninggal dunia, kita takziah ke situ, kita baca doa, suatu saat nanti kita pun akan seperti itu. Kalau misalkan kita mengantarkan orang meninggal dunia masuk ke dalam kuburannya, kita pun nanti akan seperti itu. Nah, itu sebagai muhasabah penting. Dan bagaimana nanti ketika kita meninggal dunia nanti, orang-orang di sekitar kita itu menangisi kepergian kita. Imam Ali radhiyallahu ta'ala berkata, waladatka ummuka ya ibna adam bakiyan wan nasu min haulika yadhakun fa'mal liyaumin idza ma mita kunta anta dhahik masrur wan nas min haulika yabkun. Ini salah satu syair mengatakan seperti ini.
Waladatka ummuka yabna Adam bakian. Wahai manusia, ibu-ibumu telah melahirkan engkau dalam keadaan menangis. Semua di antara kita meninggal, lahir ke dunia ini dalam keadaan menangis. Ada orang yang meninggal terus tawa-tawa? Ada orang yang lahir ke dunia tawa-tawa? Ada nggak? Dengan sengaja gitu, gitu ada gitu? Nggak ada. Semuanya menangis. Waladatka ummuka yabna Adam bakian. Wan nasu min haulika yadhakun. Orang-orang di sekitar kita, bapak, ibu kita, saudara-saudara kita, semuanya mereka tertawa, senang dengan kelahiran kita. Benar enggak? Fa'mal liyaumin. Maka dari itu yang jadi pikiran kita sekarang, fa'mal liyaumin, beramallah untuk hari di mana kita meninggal dunia, kita dalam keadaan senang, dalam keadaan tertawa. Wan nasu min haulika yabkun, dan orang-orang di sekitar semuanya menangisi kepergian kita. Itu jadi pikiran kita sekarang. Bagaimana kita meninggal dunia, kita senang dengan amal kita senang karena ketemu dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang yang kita tinggalkan, mereka menangisi kepergian kita. Kalau ada orang meninggal dunia, orang di sekitarnya, saudaranya pada ketawa, pada senang, ditanda yakin kan? Brengsek kan? Orangnya orang dolim bukan tuh? Orang dolim. Ngeselin apa enggak? Ngeselin. Orangnya kagak kasih manfaat, orangnya malah membuat kerusakan. Pasti senang meninggal itu. Tapi kita jangan seperti itu. Bagaimana kita meninggal dunia, orang di sekitar kita menangisi, bahkan ribuan orang akan mengiringi jenazah kita. Itu yang jadi pikiran kita sekarang. Tancapkan dalam hati kita bagaimana kita meninggal dunia dalam keadaan kita senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, senang dengan salat-salat yang telah kita tunaikan, senang dengan zakat-zakat yang telah kita tunaikan, senang dengan amal soleh yang kita lakukan dan sebagainya. Orang-orang masih menangisi kebahagiaan kita. Ya Allah, ini orang baik banget udah meninggal dunia, nanti nggak bisa begini lagi. Itu yang jadi pikiran kita. Mudah-mudahan semoga kita di pagi hari ini, apa yang saya sampaikan barusan dapat menjadi modal bagi kalian semua di masa yang akan datang. Kalian dekati agama, dalami agama, walaupun tidak sedalam-dalamnya, tapi kalian inti-inti daripada agama ajaran tersebut kalian harus matang. Kenapa? Karena fitnah di akhir zaman itu sangatlah dahsyat, dan kalian modali semua daripada kalian dengan ilmu agama agar kalian terselamatkan daripada fitnah tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin detik-detik ini adalah detik-detik ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik ini adalah detik di mana Allah memandang kita, memandang hati-hati kita. Marilah kita sama-sama mengadahkan tangan kita dengan khusyuk, dengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan segala munajat dan doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Berapa perintah-perintah orang tua kita yang kita abaikan? Berapa kali kita sakiti hati kedua orang tua kita, padahal kita tahu bahwa sesungguhnya ridho orang tua adalah ridho Allah, bahwa sesungguhnya ridho orang tua adalah kunci kesuksesan kita semuanya. Astaghfirullah.
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ajal kita menjemput, semoga Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Kita dibebaskan daripada azab kubur, kita dibebaskan daripada kesempitan kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur kita sebagai kubur taman-taman surga. Jangan Allah jadikan, semoga Allah tidak menjadikan kubur kita lubang daripada lubang api neraka. Astaghfirullah. Ya Allah, urusan guru-guru kami, sehatkan badan mereka ya Allah. Berikanlah mereka bimbingan untuk selalu membimbing kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada fitnah dunia, fitnah agama, fitnah yaumil qiyamah dan fitnah akhirat ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah kami kemuliaan untuk melihat Zat-Mu yang Maha Mulia.